Halo semuanya, benar sih kalian ini terpikir kok yang kita lakukan semua ini secara online itu seperti hanya nonton video, belanja, chattingan, bahkan bisa jadi main game di laptop. Oke, pada kali ini saya Restu Uno akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana internet bekerja. Mohon disimak ya. Stay tune. Yes. Oke, sebelum memulai lebih jauh atau penjelasan lebih jauh, langkah baiknya kita tahu dulu apa internet sebenarnya. Internet adalah sebuah jaringan yang secara global atau secara luas yang saling membuat kita terhubung, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi. Dan ini secara luas ya, secara global. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network dan digunakan untuk berbagai hal, sepertinya mengakses informasi, komunikasi seperti kita teleponan WA gitu, dan menjalankan layanan digital. Pada intinya, internet hanyalah jaringan yang secara luas atau raksasa yang tidak nampak, yang menghubungkan dua pihak, di mana ada klien dan server. Oke, lihat ini. Klien itu adalah kita, dan server itu suatu tempat penyimpanan seperti halnya kita tinggal di rumah. Nah, yang mana server itu akan menyimpan seperti video, gambar, dan website-nya. Nih, kita nyanyikan ya. Ini sebagai server, ini simpan dalam sebuah di dalamnya. Nah, agar klien dan server bisa berkomunikasi, mereka membutuhkan dua hal, yaitu dengan bahasa yang sama dan alamat yang jelas. Bahasa, oke. Di sini ada bahasa nih. Bahasa yang dimaksud ini dalam hal ini mereka itu bahasa mereka adalah protokol atau keamanan. Ingat ya, keamanan. Protokol masih permintaan dipahami oleh server. Jadi kayak kita komunikasi nih, server tahu gitu. Contohnya kita buka website dan menggunakan protokol HTTPS. Biasa kita buka HTTPS di sini gitu. Alamat mereka adalah IP address, alamatnya nih. Seperti halnya 192, ya begitulah. Kawan-kawan pasti pernah lihat. Kemudian alamat protokol ini seperti alamat rumah, di mana perangkat setiap server internet punya IP address mereka sendiri. Jadi jika klien ingin mengakses misalnya seperti Facebook, IG, mereka pasti akan mencari alamatnya. Dan alamatnya ya seperti yang kalian tahu, mengirimkan permintaan address server sehingga alamat tersebut dapat diketahui. Tapi menghafal angka itu susah kan? Inilah peran kita penerjemah. Kita menggunakan namanya domain. Oke, seperti yang saya bilang tadi, domain. Kita ini lebih suka mengetikkan seperti google.com, ya, co.id gitu. Nah, tugas menerjemahkan nama ini yaitu ke IP address dilakukan oleh DNS, namanya domain name server. Nah, saat kita mengetikkan google.com di browser klien, tidak akan langsung menunjukkan server Google. Ia mampir dulu ke DNS server untuk menerjemahkannya. Oke, di DNS server ini bertindak seperti buku telepon yang kita cari besar itu. Nah, kita ini cari namanya gitu kan. Nah, si mereka ini menerjemahkan dimana mencari alamat IP-nya. Ketika menemukan namanya, setelah itu DNS server ini memberikan alamat IP address yang benar pada klien. Ya, itu hasilnya jadi timbul gitu. Jadi kita ketikkan google.com, terus tuh nanti DNS name system ini sebagai server
dia akan menampilkan itu, mencari alamatnya, dan kemudian kirim lagi ke klien, dan ditampilkanlah pencarian seperti gambar tampilan google.com begitu. Dengan alamat yang akurat, barulah klien mengirim permintaan sebenarnya langsung ke server Google. Nah, permintaan Anda kini akan melakukan perjalanan yang panjang, tapi tidak secara instan ya. Perjalanan ini akan lebih efisien dan lebih cepat. Data akan dipotong-potong menjadi bagian kecil yang kita sebut dengan paket. Nah, paket-paket ini nanti akan berjalan sendiri-sendiri. Dan paket ini atau data ini akan melewati ribuan perangkat di sepanjang perjalanan yang disebut dengan router. Router nanti akan memilih jalan yang menurutnya lebih efisien dan lebih cepat, seperti halnya rute pada Google Maps. Barulah nanti server akan menerima dan melakukan pemrosesan. Setelah server melakukan pemrosesan, server akan mengirimkan balasannya nih. Akan tapi bukan dalam bentuk pecahannya. Nanti setelah server memberikan balasan, data-data ini atau paket-paket ini akan disatukan ulang menjadi satu kesatuan yang akan memunculkan sebuah website yang kawan-kawan cari gitu. Nah, jadi pada intinya internet bekerja dengan 4 kunci, yaitu dengan permintaan klien, kedua dengan penerjemahan DNS (Domain Name System), kemudian ketiga adalah pengiriman paket melalui jalur router, dan keempat adalah balasan dari sebuah server. Itu mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.